Jadi saya ke Tebuireng pertama kali itu kira-kira ya seingat saya tahun 86 atau 87. 87 sepertinya ya. 87. 87. Jadi saya selesai dari aliyah itu 85. Kemudian saya ngajar 1 tahun di daerah saya, di Madrasah Aliyah, di desa saya di Cebolek. Kemudian pada suatu titik saya diutus oleh Ki Sahal untuk mewakili undangan yang dikirimkan oleh Pondok Tebuireng kepada pesantren beliau di Hajen, Pondok Pesantren Maslakul Huda, untuk mengikuti kegiatan di sini. Dan saya kemudian mengikuti kegiatan di sini selama mungkin 1 mingguan kayaknya ya. 1 minggu. Iya, cukup lama. Dan saya sungguh sangat excited ketika itu ya, sangat gembira sekali mengikuti kegiatan di sini karena selama hidup saya dulu ketika di Hajen atau di desa saya di Jebole itu, saya tinggal di desa itu selama bertahun-tahun dan tidak pernah pergi jauh dari desa saya. Kenapa? Karena nggak punya uang saja. Ya, jadi karena keluarga saya miskin dan kita tidak punya cukup ongkos untuk bisa pergi ke kota-kota lain, maka ketika itu saya punya impian bagaimana kalau saya bisa pergi ke kota-kota di sekitar Jawa Tengah yang nama-nama kota itu ketika saya dengar waktu saya masih di Hajen itu menimbulkan imajinasi yang liar dalam pengertian positif. Misalnya Yogyakarta, Tebuireng termasuk. Bagi saya Tebuireng ketika itu tuh kota yang penuh dengan misteri. Karena ketika itu saya sudah membaca banyak mengenai Gus Dur. Waktu saya di Aliyah itu membaca banyak sekali mengenai Gus Dur. Melalui majalah Tempo, melalui koran Kompas, melalui majalah pesantren ketika itu. Jadi saya sudah punya informasi yang cukup sekali mengenai dinamika pemikiran di tingkat nasional ya. Saya baca banyak sekali. Saya sudah baca majalah Tebuireng ketika itu, di mana salah satu kolomnya di situ ada kolomnya siapa namanya Mas Lukman Hakim kalau tidak salah di bagian Pimpinan akhir. redaksi saat Ya, pemretnya dan ya agak mirip dengan capingnya Gunawan Muhammad di Tempo kan. Ya, modelnya seperti itu. Saya baca semuanya itu. Jadi ketika saya diutus oleh Ki Sahal untuk menghadiri acara di sini, saya gembira luar biasa karena saya akhirnya bisa mengunjungi pesantren yang menjadi idola saya ketika itu. Dan setelah saya dari Tebuireng, kemudian saya melakukan petualangan ke Jakarta. Jadi saya ketika itu ya karena saya diutus ke sini dikasih ongkos oleh Ki Sahal. Jadi ketika selesai acara di Tebuireng, saya masih punya uang sisa ya. Yang itu saya pakai untuk beli tiket bis dari Surabaya ke Jakarta. Karena ketika saya masih di pondok, saya itu punya mimpi bagaimana saya bisa ketemu Gus Dur dan Cak Nur. sangat di Jakarta. Ya, jadi waktu saya di pesantren, saya itu mengikuti dua orang ini dan mengagumi mereka. Bahkan saya itu mengikuti polemik pembaharuan Islam yang pernah terjadi di majalah Tempo ketika itu. Ada dua polemik besar yang terjadi di majalah Tempo ketika saya masih menjadi murid di Hajen tahun 85-86. Ada polemik pertama tentang polemik kebudayaan. Seri kedua dalam bentuk perdebatan dan diskusi antara berbagai pakar di koran Tempo, di majalah Tempo ketika itu dalam bentuk kolom-kolom ya. Yang kedua adalah perdebatan soal pembaharuan Islam. Nah, di situ ada beberapa intelektual Muslim yang berkontribusi dalam polemik ini. Ada Gus Dur, ada Cak Nur, ada Jalaluddin Rahmat, ada Fakhri Ali, ada Harun Nasution, ada Johan Effendi, ada Gunawan Muhammad sendiri, ada Syu'bah Asa, banyak. Dan itu semua saya fotokopi, saya kumpulkan sendiri, saya baca. Makanya ketika saya sampai di Tebuireng, saya berpikir dalam bahasa Jawa ya sisan lungo, ya artinya mumpung saya sudah pergi dari kampung, mending saya melakukan perjalanan ke Jakarta. Tujuan saya adalah saya kepingin ketemu dua orang idola saya. Pada akhirnya di Jakarta
bertemu. Saya nggak ketemu ya Kak, saya bukan orang siapa-siapa, saya anak kampung masih santri, ingusan, tidak kenal siapapun. Tapi sampai apa yang saya lakukan ketika saya sampai di Jakarta pertama kali? Yang saya lakukan adalah saya nelpon dua orang ini. Nelpon Gus Dur, entah nggak tahu bagaimana caranya ketika itu saya bisa menemukan nomornya Gus Dur ya. Saya tanya kiri kanan. Saya telepon Gus Dur, tidak berhasil. Ya tentu saja tidak berhasil karena saya siapa? Orang kampung yang tidak dikenal. Nomornya masih random. Iya masih random. Kemudian yang kedua saya telepon Cak Nur. Saya telepon Cak Nur itu di LIPI ketika itu. Di LIPI nyambung, diterima oleh resepsionis. Cak Nur terus dibilang Cak Nur tidak pernah di kantor ya karena memang dia tidak kerja di LIPI. Dia hanya menjadi peneliti ahli gitu saja. Tapi mungkin tidak duduk di kantor seperti pegawai kan. Tapi saya sempat nelpon dua-duanya ini, tapi gagal tentu saja ya. Saya kecewa luar biasa karena saya kepengen ketemu mereka, kepengen ketemu aja, pokoknya ketemu salaman. Impian santri saat itu. Iya, karena ketemu idola. Karena saya sejak di pesantren itu sudah baca banyak sekali mengenai dua orang ini. Pikiran-pikiran mereka, setiap kegiatan Gus Dur diliput oleh Kompas, saya baca. Jadi itu saat itu tidak umum sekali. Maksudnya gini, biasanya kan dulu itu bacanya takrib, fathul qorib. Itu tiba-tiba jenengan bisa mempunyai lompatan pikiran yang seperti jauh. Salah satu yang, ya mungkin pertama karena saya pada dasarnya punya keingintahuan yang tinggi terhadap banyak hal. Saya orang yang suka baca buku, dan ketika saya masih di kampung, di pondok pesantren dulu itu, saya itu membaca buku apa saja. Pokoknya kalau ada buku saya baca. Jadi ada modal yaitu keingintahuan. Yang kedua karena saya dibimbing oleh seorang guru saya namanya almarhum Bapak Maskur Maskup yang dulu pernah menjadi direktur eksekutif Lakpesdam pada periode-periode awal ya. Itu guru saya yang memandu saya, Pak Maskur Maskup ini namanya. Membaca buku-buku, mengeksplorasi gagasan. Alhamdulillah ya. Kemudian saya kenal banyak hal. Dari dua modal, keingintahuan dan seorang mursyid tadi. Iya, mursyid tanda kutip. Tanda kutip mursyid dalam menjelajahi keilmuan tadi. Selanjutnya